طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين. Para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya untuk kita semua, sehingga kita bisa bersua kembali di salah satu rumah Allah di bumi ini, yaitu di salah satu masjid yang mana menjadi saksi bagi kita semua yang saat ini kita sedang taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala bil a'mali sholihah, dengan amal soleh yang mana kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal soleh tersebut Allah ta'ala memuliakan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian salawat beriring semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang senantiasa mengikuti Nabi hingga hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab para ulama dari pembahasan kitab Khud Aqidataka Kitabi wa Sunnati Shahihah lil Mu'allif Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan At-Tawassulu wa Thalabus Syafa'ah, pembahasan tentang tawassul dan meminta syafaat. Tentu pembahasan ini cukup panjang, ya, tanya jawab ini cukup panjang. Jika kita selesaikan di pertemuan malam hari ini, kita ambil bagian yang pertama terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan bab at-tawassul. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar istilah atau kata tawassul. Tunggu. Kalau ditanya tawassul itu apa? Atau mungkin pertanyaan, pernahkah Anda bertawassul kepada Allah? Nek pernah, tawassul itu apa? Nah, ini menjadi topik pembahasan biidznillah ta'ala akan kita kaji bersama. Musta'in billahi ta'ala. Baik. Kata Syekh Dr. Marwan Ibrahim Al-Qaisi di dalam kitab Ma'alimut Tauhid rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, menjelaskan makna tawassul. At-tawassulu huwa su'aluhu subhanahu bisyai'in ma wa taqarrabu ilaihi bidzalika syai'i hatta yuhaqqaqa jullu sya'nihi muradus sa'ili. Yang artinya kurang lebih permintaan hamba kepada Allah dengan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepadanya, dengan sesuatu tersebut supaya permintaannya segera terkabul. Ya, kita ulangi lagi ya. Makna tawassul adalah permintaan hamba kepada Allah dengan segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepadanya, dengan sesuatu tersebut, ya, supaya permintaan
doa. At-tawassulu huwa min anwa'i ad-du'a. Tawassul itu bagian dari doa. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mukadimah yang kita mulai sebagai pijakan pembahasan kajian kita pada pertemuan kali ini. Beliau menyampaikan sebuah permasalahan. Soalul awal. Bimadza natawassalu ilallah? Dengan apa kita bertawassul kepada Allah? Dengan apa? Kita kalau bertawassul dengan apa? Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menjawab, at-tawassul atau disyariatkan, yang kedua dilarang. Kemudian beliau menyampaikan di poin pertama, at-tawassulul jaizu wal matlubu. Tawassul yang diperbolehkan dan yang disyariatkan, huwa, dia itu ada beberapa hal. Yang pertama, huwa tawassulu bi asma'illahi wa sifatih wal amalus salih wa bi du'ai salihinal hadirinal ahya. Itu yang ketiga, tambahan dari kami. Tawasul, kalau kita kumpulkan dari kitab para ulama, tawasul di sini adalah tawasul yang diperbolehkan atau yang disyariatkan. Itu totalnya ada 3 macam. Tawasul yang disyariatkan totalnya ada 3 macam kalau kita membaca kitab para ulama dari awal sampai akhir pembahasan masalah tawasul ini. Kita bisa menyimpulkan ada 3 macam. Kemudian disebutkan oleh beliau yang pertama dimulai dengan at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatih, yaitu bertawassul dengan menggunakan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Ini macam yang pertama. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh. Amal soleh itu ada 2 cara. 1, mengerjakan ketaatan, 2, meninggalkan kemaksiatan. Karena Allah mencintai hamba yang mengerjakan ketaatan. Dan meninggalkan kemaksiatan itu juga disebut dengan amal soleh. Sebab nopo? Allah Ta'ala mencintai. Mencintai apabila para hamba meninggalkan kemaksiatan. Ya. Kemudian poin tambahan yang ketiga dari kami, yaitu bertawassul dengan lantaran doanya orang soleh. Doanya orang soleh yang masih hidup dan dia hadir. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung kan berhadapan-hadapan. Misalnya kita datang kepada orang soleh, wahai para Pak ulama, wahai Pak Ustadz, wahai Mas Santri, wahai para penuntut ilmu, tolong doakan saya, semoga cicilan motor lele gen lunas. Itu berarti meminta doa orang soleh yang hadir. Dia hadir. Ya, dia hadir. Itu dia hadir di sini. Kalau yang enggak hadir, berarti wujudnya jauh. Beda tempat, akan tetapi bisa dihubungi lewat telepon, misalnya. Baik, itu macam tawasul yang disyariatkan. Wonten pinten niku wau? Wonten 3 nggih. Setunggal napa? Bertawasul dengan menggunakan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Kedua, bertawasul dengan menggunakan amal soleh. Yang ketiga,
Bertawasul dengan lantaran doanya orang soleh yang masih hidup dan hadir. Hadir di sini bisa kita komunikasi dengannya, ya. Komunikasi dua arah maksudnya, ya. Komunikasi dua arah. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempelajari bersama satu persatu dari macam tawasul yang disyariatkan tersebut. Yang pertama tadi yaitu bertawasul dengan menggunakan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Dalilnya apa? Maka yang namanya ibadah ini butuh apa? Dalil. Ibadah itu akan dianggap sah, dianggap benar kalau dia ada dalil yang melandasi untuk mengerjakan. Maka inilah yang namanya ibadah yang berkualitas. Sebanyak apapun amal soleh dalam tanda petik. Sebagian orang mengira mengerjakan amal soleh banyak sekali. Tapi tidak ada satu dalil pun yang memerintahkan atau menganjurkan untuk melakukannya. Maka ibadah yang sangat banyak yang dia kerjakan mati-matian, maka ibadah tersebut tidak dianggap ibadah yang berkualitas. Meskipun kuantitas, nyatanya. Kenapa ibadah tidak disebut atau tidak dinilai dengan ibadah yang berkualitas? Karena tidak ada dalil yang melandasinya. Dalil ini pun apa? Sumbernya saking Al-Quran dan saking sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang bisa digunakan sebagai petunjuk. Baik, ini dalil dari Al-Quranul Karim dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Di antara potongan ayat 180 dari surah Al-A'raf ini, Allah Ta'ala memberitakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Maka hanya milik Allah nama-nama yang maha indah itu. Dan kalian wahai para hamba berdoalah kepada Allah lantaran nama-nama yang maha indah tadi. Ya, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang mulia ini ada pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, dalil bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama yang maha indah. Dalilnya apa? Walillahil asmaul husna. Ini yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita para hambanya supaya kita berdoa kepada Allah lantaran menggunakan nama-nama yang indah tadi. Baik. Ini dua pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia tersebut. Bahwasanya Allah Ta'ala menikah gada asma. Gada asma punya nama-nama yang maha indah. Yang disebut maha indah niku napa to? Yang disebut maha indah itu kata para ulama muntahal husna, puncak dari segala keindahan. Bukan hanya indah, tapi benar-benar maha indah hakikatnya. Ya. Itu makna Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, puncak dari segala keindahan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin di antara kita pernah mendengar di dalam sebuah dalil Allah Ta'ala itu punya Asmaul Husna, jumlahnya wonten pinten? Wonten 99. Digenepke dadi 100 sih. Orang ngawur loh niki lho. Nah, nek mboten nonton dalile berarti berdosa nih. Jadi orang berkualitas mangke. Maka para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ya, tadi disampaikan agak benar. Agak benar. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama sebanyak 99, 100 kurang 1, ampun digenepi 100. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaganya, menjaga 99 nama tadi dengan menghafalnya. Nanti akan kita sampaikan makna menjaganya niku nopo. Barang siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian disebutkan oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Sikkaf hafizahullah ta'ala, beliau mensyarah makna ahsoha, barang siapa yang menjaganya. Itu ada dua makna atau dua penjelasan. Yang pertama dengan al-ihatatu lafdhan wa ma'nan, yaitu menghafal secara lafaz dan mengimani secara makna, tidak boleh mentakwil. Ini tafsiran atau syarah penjelasan yang pertama. Kemudian makna menjaga nama-nama Allah yang jumlahnya 99 tadi, yang kedua adalah au du'aullahi biha, atau berdoa kepada Allah dengan nama tersebut. Itu masuk pembahasan ahsoha. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah nama Allah hanya terbatas 99 nama tadi saja? Atau apakah ada nama Allah selainnya? Ini pertanyaan para jemaah. Saya butuh jawaban. Jawabannya nombok ini. Nama Allah itu terbatas 99 atau lebih? Kadung berpikir kalau minum nih. Di dalam hadis ini memang disebutkan 99. Dan ini maknanya bukanlah sebagai pembatasan. Apa maksud pembatasan? Pembatasan itu ya cuma 99 nama saja. Sehingga nama selain itu bukan milik Allah begitu. Seakan-akan pemahamannya hadisnya demikian. Akan tetapi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain. Ada hadis yang lainnya yang menerangkan bahwasanya nama Allah itu tak terhitung. Kalimat pernyataan menyatakan nama Allah itu tidak terhitung. Berarti butuh nopo? Dalil meneh. Mumet toh niku. Nek orang sinau rumiyin kan usate mumet ini niki. Dalile nopo Ustaz? Dalilipun hadis riwayat Imam Ahmad dan dinyatakan sahih li Syekh Al-Albani rahimahumullahu taala. Yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man asaba qattun min hazanin au hammin. Tidaklah seorang hamba dia sedang galau. Tidaklah seorang hamba tertimpa galau, kesedihan yang menjadikan hatinya itu gelisah. Kemudian ia membaca doa. Doa ini nopo nih? Sinten sing saged jawab kalau paringi hadiah yang benar.
Napa kelanjutane? Nek dicedhaki nang mangke jenengan saged. Apa itu isi doanya? Kelanjutannya tadi adalah saya pas napa dereng? Pas nggih. Nah, pas berarti ya dia hangus balik ras itu diparingi jenengan. Baik. Doanya adalah Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Di sini jadi syahidnya. Yang jadi poin pada kalimat awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Kelanjutannya anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan doa ini adalah doa dari pelipur lara, obat dari pelipur lara, kesedihan yang sangat mendalam. Siapapun kita tatkala tertimpa musibah, yang mana musibah tersebut sampai meresap ke dalam hati, sehingga hati kita benar-benar galau, yang mana mau belok ke kanan tidak ada petunjuk, belok ke kiri bingung, nggak ada petunjuk, mau lanjut ke depan bingung, mundur lagi ke belakang bimbang. Satu solusi, doa yang disampaikan tadi. Taib. Kemudian para sahabat setelah mendengar doa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, mereka mengatakan, wahai Rasul, ana ta'allamu biha, apakah kita perlu mempelajari doa tersebut? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bal yanbaghi liman sami'a dzalika doa an yata'allama. Bahkan sudah sepantasnya setiap muslim maupun muslimah yang telah mendengarkan doa tadi hendaknya ia mempelajarinya dengan baik. Baik, dari awal doanya berupa Allahumma inni abduk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu. Pengakuan bahwasanya Nabi mencontohkan kepada kita semua dalam doanya ini, aku adalah hambamu ya Allah. Yang namanya hamba itu ya siap disuruh maju ya maju, mundur nggih mundur, leren nggih leren, jalan nggih jalan. Nikulah hamba yang taat. Kan ada hamba yang nggak taat, disuruh leren malah melaku, disuruh jalan malah mandek. Sinten niku? Nggih, boten ngertos. Nauzubillah min dzalik. Allahumma inni abduk ibnu abdik, dan aku adalah putra dari hambamu. Sinten niku? Abdullah. Abdullah niku nggih hamba Allah. Meskipun beliau meninggal dunia dengan membawa keyakinan kakeknya, yaitu menyembah berhala, meninggal dalam keadaan syirik. Karena semua manusia yang beriman maupun yang tidak beriman itu semua adalah hamba Allah. Illa atir rahmani abada. Semua kita yang mukmin maupun yang tidak beriman akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, datang sebagai hambanya Ar-Rahman. Ibnu amatik, dan aku adalah putra dari seorang budak perempuanmu.
ibundanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, sinten? Aminah. Fatimah, Aminah itu juga hambanya Allah, meskipun dia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Nasiyati biyadik, ya Allah, ubun-ubunku ini ada di genggaman tanganmu. Maksudipun apa? Wis tak berdaya. Kalau otak kita, ubun-ubun kita ada di genggaman Allah, berarti sudah tidak berdaya kita. Mau apa lagi coba? Alias ruh kita itu ada di genggaman tangannya Allah. Mau bagaimanapun Allah mewafatkan kita di bumi bagian mana, terserah Allah. Ya. Nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk, telah berlaku hukum yang telah engkau tetapkan bagiku. Takdir Allah telah berlaku bagi kita semua. Kita tidak akan mampu menolak takdir Allah. Contohnya apa? Niki wau hujan deras, pengen datang kajian, terus deg-degan jadi niku wau, ya Allah, dani mangkat boten. Tapi wis diundang, disuruh berangkat, nah, mas kameramen itu kasihan jemaah ya, kita nggak mampu untuk melawan takdir Allah berupa hujan. Hujan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti kekuasaan Allah dan bukti kelemahan kita para hamba. Kita tidak mampu untuk merubah kekuasaan Allah. Ustaz, napa nggih Ustaz, manusia nggak mampu merubah takdir. Nyatane kula kok baca berita ada manusia tadinya laki-laki berubah jadi perempuan. Apa jenenge? Transgender. Nauzubillah. Mungkin panjenengan beranggapan para transgender, laknatullahi alaihim, mereka itu mampu merubah kekuasaan Allah, begitu? Tidak. Hakikatnya mereka hanya merubah fisiknya saja, tapi ruhnya tidak bisa dirubah. Laki-laki yang merubah diri perempuan, dia nggak akan pernah bisa hamil, dia nggak akan pernah bisa. Perempuan yang merubah diri jadi laki-laki, dia nggak bisa menghamili dia sampai kapanpun. Maka tetap sehebat apapun manusia yang dia berusaha untuk melawan takdir Allah, kemampuan tersebut akan kembali pada dirinya sendiri. Kenapa? Kita semua nggak akan mampu merubah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maudin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Semua takdir Allah adil bagi kita. Apapun takdir Allah yang ditetapkan kepada orang mukmin secara khusus, niku sifatnya adil bagi semuanya. Karena Allah mboten gadah asma, tidak punya nama, yaitu Az-Zalim. Adanya Al-Adlu. Allah punya nama, salah satu asmaullahil husna Al-Adlu atau Al-Adilu, zat yang maha adil. Adil lawannya zalim, dan Allah mboten gadah nama Az-Zalim. Jadi semua takdir Allah yang ditetapkan kepada para hambanya yang beriman, maka sifatnya takdir yang adil. Meskipun dinilai oleh hamba itu sendiri Allah tidak adil, na'udzubillah min dzalik. Sebagian manusia menilai takdir Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Naam, itu penilaian manusia. Akan tetapi kalau kita kembalikan hukum atau takdir tersebut kepada Allah, maka semua takdir Allah adalah baik dan adil. Mungkin ada jemaah yang sedang sakit,
Sakit merupakan sesuatu yang dibenci oleh kita. Sakit merupakan sesuatu yang menghalangi aktivitas kita. Mungkin dalam bekerja, wah nak sakit, ora iso mangkat, absennya telat, potong gajine. Nak sakit, tidak bisa kerja, sehingga narik motor arep ngojek pun masuk angin, dan seterusnya. Itu mungkin dari penilaian manusia, yang mana ilmu manusia itu sangat terbatas. Kesimpulannya Allah tidak adil. Allah musta'an. Padahal semua takdir Allah niku baik dan adil. Terus kenapa kelanjutannya para jemaah? As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon dengan semua nama yang engkau namai dirimu dengan nama itu. Sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau aku memohon dengan nama yang engkau turunkan, yang engkau sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau ya Allah kata Rasul, aku berdoa kepadamu lantaran namamu yang engkau ajarkan kepada hambamu. Yang berikutnya, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau aku memohon dengan nama yang engkau miliki, yang mana engkau menyembunyikan nama tersebut di dalam ilmu gaib di sisimu. Pun rasa panjang lebar, pun ketemu poin ini soalnya. Titik terakhir tadi adalah syahid, poin yang menjelaskan nama Allah niku tak terbatas. Pun nggih, saya niki dugi mriki pun ngertos nama-nama Allah yang maha indah itu kesimpulannya terbatas napa mboten terbatas? Tidak terbatas. Gini kok udah lile, ada nama yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nama yang tidak disebutkan semuanya, yang disimpan oleh Allah taala dalam ilmu gaib yang ada di sisinya. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah tadi. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Orang-orang sufi, ahli tasawuf memaknai ayat ini adanya syariat wasilah dari para wali, sehingga mereka menetapkan dengan ayat ini dengan pemahaman yang tidak benar. Mereka memahami ayat yang mulia ini, wasilah ini bisa dicari dari perantaranya orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Maka hal itu bertentangan, sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Untuk memahami wasilah itu bukanlah doa wali yang telah meninggal dunia. Ya kita buka kitab tafsir. Di dalam kitab tafsir Al-Qur'anil Azim, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan ayat mulia tadi, ai taqarrabu ilaihi bi ta'atih wal amali bima yurdih. Maksudnya mencari wasilah kepada Allah ialah kalian dekatkan diri kalian lantaran mengerjakan ketaatan kepada Allah dan mengerjakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Dzakarahu Ibnu Katsir naqlan an Qatadah, yang mana Imam Ibnu Katsir menukil tafsiran ini dari Imam Qatadah bin Di'amah As-Sudusi rahimahullahu ta'ala. Sehingga kesimpulan al-wasilah tadi bukanlah
sarana meminta kedudukan orang soleh yang telah meninggal dunia. Tapi para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh rahimahullahu taala melanjutkan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li sahabiyil ladzi sa'alahu murafaqatahul jannata. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat, wonten sing beto kitabe mboten? Ada ya? Dulu sing pernah dibagi-bagiin kitabnya dibawa ndak? Tempo ndi, Mbah? Loh, niku amanah niku. Jadi ketika panjenengan dapat kitab gratis, ojo kesingsal, bahaya. Maka kalau panjenengan merasa dikasih hadiah, ngoten nggih, maka kitab yang berupa hadiah tadi jangan ditinggalkan, apalagi dihilangkan. Ya, jadi setiap kajian di bawah. Ya, maka hal itu akan lebih mendapatkan keberkahan. Ya, terlebih kan donatur kan yo pengine nak donasi ngoten niku kan digunakan kitabe, dimanfaatkan sehingga jadi nopo amal jariah. Nah, niki berarti faidah tambahan di luar materi damel kita semua. Kalau kita diberi hadiah, entah itu Al-Quranul Karim, ya, entah itu kitab berkaitan dengan kajian, begitu. Kalau kita nggak mampu, kita merasa kita nggak mampu untuk menjadi orang yang amanah, jangan menerima. Sebabnya nopo niku mangke dados hujjah alaik, dados bumerang niku mangke. Kan akate hadiah niku kan digunakan. Mosok bar diparingi diilangke, diicalke. Engko sing gadah, wah, ngerti ora tak kene kae. Ngoten. Maka tolong nggih. Sepele tetapi kita berbagi pahala dengan orang lain. Orang lain berbuat baik kepada kita dengan memberikan lebihan harta, maka kita gunakan. Ya, berbagi pahala lah. Dengan menggunakan harta tadi kita dapat pahala, orang yang mewakafkan atau menghadiahkan tadi juga dapat pahala dari perbuatan amal soleh yang kita lakukan. Ngoten nggih para jemaah nggih. Baik, mboten marah-marah mboten, niku cuma ngandani tok niki. Nggih. Baik. Nah, niku wau sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beliau bertanya kepada salah seorang sahabat, yang mana sahabat ini hendak request, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menemani di surga nanti. Kinten-kinten sinten nama sahabat niku? Ada yang tahu enggak? Belum pernah tahu? Siapa para jemaah? Siapakah nama sahabat yang pernah meminta izin kepada Nabi untuk menemaninya di surga? Inggih menika sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sinten? Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadisnya adalah an Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu qol kuntu ataitu ma'a Rasulillah atau kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataitu bi wudu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu ana as'aluka murafaqataka fil jannah faqala sallallahu alaihi wasallam aw ghairu dzalik qultu huwa dzak faqala sallallahu alaihi wasallam a inni ala nafsika bi kathratis sujud. Ya, hadis rawahu Muslim. Dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, semoga Allah meridhoinya dan kita semua insyaallah taala. Dia berkata, dahulu saya pernah tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nginep. Ya, menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan para sahabat niku biasanya do nginep para jamaah. Nek enten keperluan nginep. Ya, tidur di rumah temannya. Mungkin hal seperti ini jarang ya kita jumpai nggih. Jarang. Kok arep napa lek ning omah. Malah di ragu-ragukan.
Baik. Ini bukti nopo? Dekatnya mereka. Hubungan mereka lahir batin itu dekat. Bahkan hubungan mereka saking dekatnya, mereka rela membagi istrinya dengan sahabat yang lain. Ya, kisah sinten? Abdurrahman bin Auf salah satunya dengan sahabat Ansor. Sahabat Ansor punya istri 3 lah salah. Dia menawarkan harta yang dimilikinya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf termasuk warga dari suku kaum Muhajirin. Maka dia hijrah ke Madinah, meninggalkan segala sesuatunya, sehingga dia tangan kosong, hamba. Akhirnya sesampai Madinah dijamu, dimuakhoh, dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Sehingga ditawari, wahai Abdurrahman bin Auf, nih sahabat ini menawarkan, aku punya istri lebih daripada 1. Silakan engkau pilih mana yang engkau paling yang kau sukai, maka akan aku ceraikan untukmu. 1. Kemudian saya punya tanah cuman beberapa hektar. Silakan kau pilih tanah yang paling kau cintai, yang kau sukai, maka akan aku berikan tanah itu untukmu, hadiah putrimu. Nek misalnya jenengan dadi Abdurrahman bin Auf, sing pripun? Nganu sing paling dhuwur kuwi, sing kulite warnane putih, sing rambutnya lurus. Niku jenengan. Niku Abdurrahman bin Auf wonge ngerti, tahu diri jenengan. Abdurrahman bin Auf tuh tahu diri. Dikai ati orang rogo rempelo. Sebagian orang kai ati malah golek rempelo. La ilaha illallah. Apa ucapan Abdurrahman bin Auf? La ya akhi, lakin dullani ala suq. Ndak wahai saudaraku, ndak. Tapi tolong tunjukkan kepada saya di mana pasar terdekat sini. Kemudian beliau mendoakan, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi keluargamu dan memberkahi harta bendamu. Niku para jamaah. Nah, sebagian orang di antara kita tidak. Mampir Pak, yus tak mampir sih dulu. Teh apa kopi? Yuk. Kopi susu. Kuwi wong sing ora ngerti diri kaya ngono kuwi. Lah nganu kok Ustaz basa-basi nawari salah sapa nggih? Jenengan niku kudu ngerti sikon. Iki orang sing biasa basa-basi napa ceplas-ceplos. Nek wonge suka basa-basi, ya sampeyan ya sing ngepaske sikape. Oh paling basa-basi nggih matur nuwun. Tapi orang basa-basi sampean ya mie ayammu ya rapopo aku. Tahu diri lah para jemaah. Ya. Maka kita itu ketika berkomunikasi sama lawan atau kawan kita, tahu diri dia orangnya bagaimana. Ya. Taib, apalagi wong Jawa Tengah lihat. Ya toh. Taib. Maka hendaknya kita tahu diri. Ya, dengan siapa kita berkomunikasi. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi dari hadis tadi. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu tadi. Ketika beliau berkata, dahulu saya pernah menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku mempersiapkan air wudhu Nabi dan segala keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmah. Para sahabat niku mereka mulia karena mereka entengan tangan, suka nulungi kekancan, suka bantuin, berjasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin mereka berkhidmah kepada Nabi, maka kedudukannya semakin mulia di antara kaum muslimin. Begitu pula kita, semakin kita berkorban ya kepada Islam dan kaum muslimin, maka kita semakin mulia. Lebih mulia mana? Tangan di atas atau di bawah? Al-yadul a'la khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada meminta. Taib. Kemudian setelah
keperluan Nabi terpenuhi, air wudhunya dan segala keperluan lainnya. Kemudian Nabi SAW memberikan hadiah, kasih permintaan kepada sahabat. Beliau SAW nate ngendika datang sahabat Rabi'ah bin Ka'ab tadi radhiyallahu anhu, wahai Rabi'ah, sal, minta kepadaku, silakan kau memohon kepada saya. Memohon di sini maknanya adalah saya akan berdoa kepada Allah. Kemudian Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, aku memohon kepada panjenengan, saya meminta agar Anda berkenan, ya, saya nanti di surga bisa menemanimu. Semoga pertemanan saya di dunia ini langgeng berlanjut sampai pertemanan denganmu di surga kelak. Kemudian Nabi SAW kembali bertanya, apakah ada yang lain? Dia berkata, enggak wahai Rasul, cuman itu saja. Subhanallah, cuman niku mawon. Ini iki wong sing ngerti diri ngeten niki. Dikasih hati, dikasih apa wong? Usus ngrogol, bukan demikian. Sudah cukup. Yang lain permintaanmu tidak wahai Rasul. Lantas Nabi SAW bersabda, a'inni ala nafsika bikathrati sujud, bantulah saya agar Allah Ta'ala mengabulkan doamu lantaran engkau memperbanyak sujud dalam sholat. Alias apa? Memperbanyak mengerjakan sholat, karena sholat itu termasuk amal soleh. Kemudian pembahasan berikutnya, beliau rahimahullah berkata, wa yajuzu tawassulu bi hubbina wa hubbillah lirrasuli wal auliya. Boleh kita bertawassul dengan lantaran cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad dan orang-orang soleh lainnya. Ya Allah, lantaran kecintaan saya kepadamu, semoga engkau memudahkan urusan saya. Ya Allah, lantaran saya mencintai Rasulmu Nabi Muhammad SAW, maka berkahilah ilmu yang saya pelajari hari ini, mudahkanlah saya untuk mengamalkannya. Begitu para jamaah, itu tawasul dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh. Kemudian kisah 3 orang yang terkurung dalam gua, yang ini kisahnya masyhur, di antara panjenengan sudah hafal dan tahu alur ceritanya, yaitu kesimpulannya mereka bertawasul dengan doa, ya, dengan amal soleh gitu, dengan amal soleh mereka. Yang kedua dengan amanah. Yang ketiga dengan berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tapi demikian para jemaah yang bisa disampaikan. Kita baru sampai pembahasan tawasul yang diperbolehkan. Kesimpulannya, tawasul yang diperbolehkan niku wonten pinten macam? 3. Satunggal, ya, bertawasul dengan menggunakan nama-nama Allah yang maha indah dan sifatnya yang maha mulia. Yang kedua, dengan beramal soleh. Yang ketiga, bertawasul lantaran doanya orang soleh yang masih hidup dan bisa diajak berkomunikasi 2 arah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai sini dulu pengajian kita, bersambung pada pembahasan berikutnya pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, semoga hal ini bermanfaat buat kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.